Film memperlihatkan seorang gadis SMA yang bernama Hinata Hanazawa, seorang gadis yang sangat polos. Saat itu semua orang sedang mengagumi seorang aktor dari mantan anggota boyband, tapi karena Hinata polos jadi dia tidak tahu tentang pria tersebut. Saat ini Hinata hanya fokus pada sekolahnya. Setiap hari dia selalu bangun pada 5 pagi. Dia juga tidak lupa untuk menyiram tanaman dan membantu orang tuanya menyiapkan sarapan. Dan Hinata juga membantu mengurus adiknya yang masih kecil. Suatu malam Hinata yang sedang membaca sebuah dongeng Cinderella untuk adiknya berharap kisah cintanya sama seperti sebuah dongeng itu. Kemudian Hinata melihat seorang aktor pria yang ada di TV. Karena ketampanan pria itu Hinata jadi sangat menyukai pria tersebut. Lalu Hinata menanyakan aktor tersebut pada teman sekelasnya yang bernama Hikaru. Hikaru yang juga merupakan fans berat dari sang aktor mengatakan bahwa aktor tersebut akan melakukan syuting di sekolah mereka. Hikaru juga mengatakan bahwa proses syutingnya nanti akan melibatkan beberapa murid di sekolahnya. Mendengar hal itu Hinata menjadi sangat senang karena bisa melihat langsung aktor idolanya. Di keesokan harinya Hinata dan Hikaru diminta untuk membantu kru di sana. Kemudian dengan tidak sengaja Hinata bertabrakan dengan sang aktor tersebut. Hinata hanya terdiam saja saat melihat aktor yang bernama Kayane Hayase. Dan sang aktor pun tersenyum padanya. Lalu Hinata berada di luar dan dia melihat Kayase. Ia memperhatikan para gadis yang ada di sana. Hinata yang kaget mengetahui kelakuan Kayase malah membuatnya terjatuh. Yang membuat Kayase juga melihat Hinata dan mengaguminya. Hinata yang malu pun langsung secepatnya pergi. Di keesokan harinya dia masih tidak percaya dengan kelakuan Kayase. Hingga dia mengukur untuk memastikan apakah itu mimpi atau bukan. Dan saat ibunya mendengar perkataan Hinata, ia langsung mengalihkan pembicaraannya. Dia juga meminta izin kepada ibunya untuk keluar menonton film di bioskop. Tetapi dia datang terlalu cepat. Di sana Hinata melihat seorang anak kecil yang membawa boneka beruang. Karena teringat oleh adiknya yang menginginkan boneka itu, Hinata langsung pergi ke sebuah mesin capit boneka dan langsung memainkannya. Beberapa kali percobaan dilakukan selalu gagal. Hingga di kesempatan yang terakhir datang seorang pria memberitahukannya agar bisa mendapatkan boneka tersebut. Hinata langsung menurutinya dan berhasil mendapatkan boneka itu. Saat dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, dia pun terkejut karena orang itu adalah Kayase. Hinata berteriak menyebutkan namanya. Ia membuat orang-orang langsung mengetahuinya. Mereka pun langsung lari dari tempat itu. Hinata sangat kebingungan karena Kayase menggandeng tangannya. Kemudian mereka mulai mengobrol hingga Hinata mengetahui hobi unik Kayase. Hinata pun teringat bahwa dia akan pergi nonton bioskop. Ia pun berpamitan untuk pergi, namun saat berlari sepatunya malah rusak. Tapi Hinata tidak mempermasalahkannya dan tetap pergi meninggalkan Kayase. Sesampainya di dalam bioskop Hinata terus teringat saat Kayase menggandeng tangannya. Dan Hinata memutuskan untuk tidak mencuci tangannya selamanya. Tiba-tiba terlihat Kayase juga berada di bioskop itu. Hinata kembali terkejut dan Kayase menanyakan apakah Hinata suka film romantik. Awalnya Hinata tidak mengakuinya. Namun setelah film selesai Hinata terlihat menangis dan langsung mengakui bahwa dia sangat suka sekali dengan film romantik. Ia juga mengaku bahwa ia sangat ingin merasakan jatuh cinta dan mengalami kisah cinta seperti dalam dongeng. Mendengar hal itu Kayase langsung memintanya melepaskan sepatu dan langsung memberikan sepatunya untuk Hinata pakai lalu berpamitan. Esok harinya Kayase datang ke sekolah. Hinata, karena kedatangannya semua orang langsung dibuat heboh. Kayase langsung menghampiri Hinata untuk mengembalikan sepatunya yang sudah diperbaiki. Bahkan dia juga memakaikannya. Saat itu di dalam hati Hinata sangat merasa senang. Karena dia merasa di hadapannya ada seorang pangeran seperti dalam dongeng. Lalu terlihat Hinata berlari mengejar Kayase dan mengembalikan sepatu miliknya yang kemarin. Tingkahnya yang lucu membuat Kayase tertawa. Dan dia langsung menulis nomor teleponnya di tangan Hinata. Saat itu Kayase meminta agar Hinata memberitahukan namanya. Pada malam hari Hinata mencoba menelepon Kayase, tapi ternyata nomornya sudah tidak aktif. Dia pun merasa telah dikerjai oleh Kayase. Di lain waktu Kayase yang melihat Hinata sedang berjalan pulang, ia langsung mengejarnya dan mengajaknya mengobrol. Dia mengatakan bahwa selama ini dia menunggu telepon dari Hinata. Hinata mengatakan bahwa dia sudah menelpon beberapa kali, tapi nomornya tidak bisa dihubungin. Saat ia menunjukkan buktinya, Kayase mengatakan bahwa itu adalah nomornya yang lama. Namun saat dia akan memberikan nomornya yang baru Hinata langsung mengambil HP-nya dan berkata untuk berhenti mengerjainya. Saat Hinata pergi Kayase kembali mengejarnya, dan dia langsung menciumnya. Hinata jadi panik lalu Kayase mengatakan bahwa selama ini dia juga ingin tahu namanya. Lalu Hinata pun menyebutkan namanya. Setelah mengetahui namanya, Kayase lalu mengajaknya berpacaran. Di keesokan harinya Hinata dijemput oleh Kayase dan mengajak pergi ke apartemennya. Sesampainya di sana Hinata kembali terkejut
karena apartemennya sangat mewah. Di sana ia melihat koleksi film Kayatse. Kemudian Kayatse memperbolehkan Hinana untuk menonton film apa saja yang disukainya. Mereka akhirnya menonton film romantik. Karena adegannya sangat romantik, Hinana sampai tidak kuat menontonnya. Tiba-tiba saja Kayatse menyandarkan kepalanya di bahu Hinana. Melihat Kayatse tertidur, ia mencoba untuk menyentuhnya. Tapi tiba-tiba Kayatse langsung menyerangnya. Awalnya Hinana mengira ia akan melakukan itu. Tapi Kayatse hanya menatapnya saja. Tak lama kemudian manajernya datang dan memergoki mereka. Kayatse langsung mengatakan bahwa wanita itu adalah pacarnya. Saat itu manajernya jadi panik karena melihat wanita bersama Kayatse. Ditambah lagi usianya masih 16 tahun, ia lalu menasehati Kayatse. Manajernya tidak ingin nama Kayatse menjadi kotor dengan gosip yang akan beredar nanti. Karena ketahuan berpacaran dengan wanita yang masih di bawah umur, posisi Kayatse saat ini sangatlah penting, karena dia telah mendapatkan peran di sebuah sinetron. Keesokan harinya Hinana terlihat sangat senang dengan kedekatannya bersama Kayatse. Bahkan ia mendapatkan pesan dari Kayatse dan menyatakan bahwa untuk sementara waktu kita tidak bisa bertemu dengan adanya syuting. Membaca pesan itu Hinana pun jadi sedih. Di sisi lain Hikaru mulai curiga dengan tingkah laku Hinana. Di sini juga terlihat seorang pria yang bernama Akira yang merupakan teman masa kecil Hinana. Sebenarnya dia menyukai Hinana, tapi dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Suatu hari Hinana sedang membantu Akira di toko bunga milik orang tuanya. Ia mencoba mengungkapkan perasaannya tapi Hinana malah menganggapnya sebagai sebuah candaan. Kemudian Akira mendapatkan pesanan untuk mengirimkan bunga ke lokasi syuting. Saat itu dia meminta Hinana untuk mengirimkannya. Sesampainya di lokasi syuting Hinana tidak mengira bahwa ternyata Kayatse ada di sana. Hinana terlihat menangis saat melihat akting Kayatse yang sangat romantik. Kayatse Aing melihat Hinana langsung bergegas menghampirinya, tapi Hinana malah langsung pergi membuat Kayatse mengejarnya. Lalu mereka pun mengobrol. Di sana Hinana meminta maaf karena dia tidak bermaksud untuk mengganggunya. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya membantu temannya untuk mengantarkan bunga yang dipesan Kayatse. Melihat Hinana menangis, Kayatse juga meminta maaf, karena dia telah menunjukkan sesuatu yang tidak layak di depannya. Hinana yang mengetahui Kayatse telah salah paham pun menjelaskannya. Hal itu membuat Kayatse menjadi lega. Hinana juga mengatakan bahwa dia hanya ingin ciuman pertamanya adalah Kayatse. Kayatse langsung mendekatinya dan menggigit lembut hidungnya, agar Hinana tidak disentuh oleh pria lain. Kayatse pun jadi ketawa melihat kepanikan Hinana. Di samping itu ternyata wanita yang menjadi lawan main Kayatse yang bernama Sup melihatnya, dan membuatnya sangat kesal. Setelah itu Kayatse kembali mengajak Hinana untuk berkencan, tapi ia tidak bisa karena hari ini dia sudah ada janji untuk merayakan ulang tahun Akira. Ditambah lagi semua keluarganya sedang pergi ke rumah neneknya. Sementara itu Akira dan Hikaru sudah ada di depan rumah Hinana. Hikaru berencana akan meninggalkan mereka berdua, agar Akira bisa kembali mengungkapkan isi hatinya. Namun ternyata di dalam rumah Hinana sudah ada Kayatse. Ia membuat mereka akhirnya merayakan ulang tahun Akira berempat. Saat Hinana dan Hikaru pergi, Kayatse tahu jika Akira juga menyukai Hinana. Setelah semua selesai Hinana mengantarkan Kayatse pulang. Kayatse lalu berkata jika ia merasa tersingi oleh Akira, karena Hinana sangat dekat dengannya, dan Kayatse juga meminta Hinana untuk kembali kencan dengannya. Keesokan harinya Hinana kembali datang ke apartemen Kayatse dan terkejut, karena melihat Kayatse tidak menggunakan baju. Ternyata Kayatse hanya mengerjai Hinana saja. Lalu terlihat Hinana sedang mengeringkan rambutnya Kayatse, sambil mendengarkan curhatan Kayatse tentang film barunya. Dia yang akan menjadi seorang pianis merasa sangat kesulitan untuk belajar. Hinana lalu menasehatinya agar semakin giat berlatih, maka akan semakin bisa memainkannya. Kayatse lalu menanyakan apakah Hinana juga berlatih piano. Hinana mengatakan bahwa dulu dia juga berlatih piano, tapi ia berhenti karena biaya dan sungkan dengan orang tua angkatnya. Setelah itu Kayatse memberikan kunci apartemennya dan berkata bahwa dia boleh datang kapan saja. Kemudian saat di sekolah Hinana mendengar kabar bahwa Kayatse pernah berpacaran dengan Sup, dan Hinana tidak tahu mengenai hal itu. Ia pun langsung bertanya kepada Hikaru. Hikaru mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu mereka memang sempat berpacaran, tapi mereka putus karena keduanya sama-sama sibuk dengan pekerjaannya. Di malam itu Hinana berniat datang ke apartemen Kayatse, tapi ia malah melihat Kayatse sedang berciuman dengan Sup. Hinana pun sangat kaget, dan Kayatse yang mengetahui jika Hinana berada di sana langsung pergi mengejarnya. Kayatse ingin menjelaskan semuanya, tapi Hinana sudah terlanjur sakit hati dan tidak mau mendengarkannya. Kayatse kembali ke apartemennya. Kayatse meminta Sup untuk pulang, tapi Sup malah minta untuk balikan.
Di sisi lain karena kejadian itu Hinana menjadi sangat depresi dan mengurung diri. Ibu Hinana pun memanggil Akira agar bisa membujuknya dan kembali bersemangat. Akira yang tahu kalau Hinana seperti itu karena Kayatse, akhirnya menyuruh Hinana berhenti mencintai Ayatse dan kembali mengungkapkan perasaannya. Mendengar perkataan itu Hinana hanya terdiam, dan Akira pun langsung pergi meninggalkannya. Saat pulang sekolah Hinana masih terlihat murung. Kemudian ia bertemu Sub dan mereka berdua mengobrol. Di sini Sub bilang kalau dia sudah balikan sama Kayatse. Mendengar hal itu Hinana malah memuji Sub, karena dia sadar bahwa dirinya tidak bisa menang melawan Sub yang memiliki segalanya. Dengan polosnya Hinana malah curhat kalau ini adalah pertama kalinya dia merasakan jatuh cinta sama seseorang, dan hanya dengan Kayatse dia merasa sangat bahagia, karena itu dia tidak akan berhenti untuk mencintainya. Ternyata semua perkataan Sub yang sudah balikan hanyalah kebohongan untuk mengerjai Hinana, karena Hinana benar-benar sangat mencintai Ayatse. Kemudian Hinana pergi ke toko bunga, Akira meminta maaf karena yang dicintai hanya Ayatse, dan dia juga tidak mau membohongi dirinya sendiri. Saat kembali ke rumah Hinana masih terlihat murung, lalu tiba-tiba Kayatse sudah ada di rumahnya dan menjelaskan semuanya. Dia juga mengungkapkan perasaannya kepada Hinana. Hinana juga meminta maaf karena dia langsung pergi tanpa mendengarkan penjelasan dari Ayatse, dan dia mengatakan bahwa dia juga menyukai Ayatse. Mereka lalu berpelukan dan Hinana kembali bahagia. Keesokan harinya dia kembali berkencan dengan Ayatse di sebuah taman hiburan, tapi sampai di taman hiburan itu tutup, lalu tiba-tiba seseorang yang menggunakan kostum beruang datang dan mengajaknya untuk masuk ke dalam. Sesampainya di sana Hinana bertemu dengan Ayatse. Ternyata semua taman hiburan itu sudah disewa Ayatse agar publik tidak mengetahui mereka sedang berpacaran. Mereka bersenang-senang di taman itu. Sebelum mereka berpisah Ayatse memberikan hadiah sebuah kalung. Semenjak itu mereka pun menjadi semakin dekat, dan kedekatan mereka ternyata menjadi buah bibir di masyarakat. Saat itu Ayatse menjadi sorotan publik. Di media sosial juga banyak yang mengomentarinya. Hinana yang melihat berita itu menjadi panik dan merasa bahwa semua itu adalah kesalahannya. Hinana yang berniat pergi menemui Ayatse dicegah oleh ibunya. Ia sudah mengetahui putrinya berpacaran dengan seorang artis. Hinana lalu mengatakan bahwa semua tuduhan itu salah. Ayatse tidak pernah melakukan hal buruk kepadanya. Dia juga mengatakan bahwa Ayatse adalah orang yang sangat baik. Kemudian manajer Ayatse datang ke apartemen dan memintanya untuk melakukan klarifikasi di media, agar dia bisa memperbaiki citranya sebagai artis. Manajernya juga meminta Ayatse untuk meninggalkan Hinana, tapi Ayatse mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Hinana, dan hanya dengannya dia menjadi merasa sangat bahagia. Kemudian Hinana yang mendapat laporan dari manajer Ayatse diminta untuk menemuinya. Manajer Ayatse meminta agar Hinana tidak menemui Ayatse lagi, karena dia ingin Ayatse menjadi aktor yang sukses. Manajernya juga bercerita kalau Ayatse semenit tidak pernah mengkhianati grup bandnya. Dia keluar dari grup karena mempunyai penyakit yang membuatnya harus berhenti bernyanyi. Setelah itu Hinana pergi menemui Ayatse di bioskop seperti biasa, untuk mengucapkan salam perpisahan. Saat itu Hinana sangat senang karena Ayatse adalah orang yang pertama kali membuatnya jatuh cinta. Ayatse hanya bisa terdiam tetapi dalam hati ia sangat hancur, begitu juga dengan Hinana. Lalu Ayatse mulai menggelar konferensi pers. Ia meminta maaf kepada semua masyarakat karena beberapa hari ini dirinya membuat kehebohan. Dia juga mengaku bahwa sebenarnya dia sangat menyukainya. Kemudian dia juga berjanji tidak akan menemuinya lagi dan dia akan fokus dengan pekerjaannya sebagai aktor. Pernyataan itu kembali membuat Hinana bersedih. Ternyata kenyataan hidup tidaklah sesuai dengan cerita yang ada di dalam buku dongeng. Akira yang bersamanya berusaha untuk menenangkan hatinya. Di sisi lain salah satu anggota grup boy band yang sudah mengetahui fakta sebenarnya datang ke rumah Ayatse. Ia berkata selama ini Ayatse selalu menanggung beban masalahnya sendiri, dan dia juga tidak pernah menceritakannya kepada teman-temannya. Karena itu teman grup bandnya tidak akan lagi marah dengannya, dan akan mendukung Ayatse. Singkat cerita 3 tahun kemudian Ayatse sudah sukses menjadi seorang aktor. Bahkan, dia juga mendapat sebuah penghargaan Barcelona. Di apartemennya banyak sekali yang mengirimkan hadiah. Manajernya membuka satu persatu surat dari para fans, tapi saat itu dia malah menyembunyikan salah satu surat tersebut. Di tempat lain Hinana kembali aktif untuk belajar piano, dan setelah itu dia juga bertemu dengan Akira. Karena hari ini Hinana sedang ulang tahun, Akira lalu memberikan hadiah sebuah tiket bioskop. Hinana senang karena itu adalah film kesukaannya. Kemudian terlihat Ayatse sedang merayakan kesuksesannya. Semua teman-teman grup bandnya juga menghadiri pesta itu. Lalu manajernya datang menemuinya dan memberikan sebuah surat kepadanya. Surat itu ternyata berisi sebuah tiket bioskop dan berisi sebuah catatan yang ditulis oleh Akira.
bahwa dia harus segera menemui Hinana di bioskop. Setelah membaca surat tersebut, Ayatse langsung bergegas pergi menemui Hinana. Di samping itu Hinana di bioskop menjadi bingung karena tiba-tiba saja Akira tidak bisa datang untuk menemaninya. Sebenarnya di hari ulang tahun Hinana, Akira memberikan hadiah paling spesial untuknya. Akira sadar bahwa Hinana tidak mungkin mencintainya, jadi dia berusaha untuk menyatukan Ayatse dan Hinana kembali. Ayatse pun sampai di bioskop, ternyata tidak ada orang di sana sama sekali sehingga membuatnya jadi putus asa. Ayatse lalu berjalan pulang, tapi tiba-tiba Hinana juga berjalan di belakangnya. Mereka berdua sama-sama terkejut, karena mereka kembali bertemu setelah 3 tahun perpisahan. Hinana terlihat sangat senang sekali. Setelah itu Ayatse mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, dan memberikan hadiah sepasang sepatu yang indah kepadanya. Di akhir film terlihat jika Ayatse melamar Hinana, dan Hinana pun menerimanya dengan hati yang bahagia, dan film pun selesai.